Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novi Delviana. Kali ini kita masih belajar tentang teks anekdot. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas KD 35 dan 45. Sekarang kita next ke KD 3646. Apa yang akan dibahas? Nah, di sini pembahasannya adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Untuk keterampilan, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Baik, kita coba lihat yang pertama itu struktur teks anekdot. Strukturnya ada 5. Pertama itu ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa sih arti dari masing-masing ini? Coba kita lihat. Abstrak itu berisi pendahuluan atau bagian pembuka. Sementara orientasi itu awal suatu kejadian. Saat cerita mulai berjalan, itu disebut dengan orientasi. Kemudian krisis. Nah, krisis ini sama dengan kalau di cerita narasi biasa itu klimaksnya, berarti puncak cerita. Berisi konflik atau masalah yang terjadi pada tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita kita. Keempat, ada reaksi. Reaksi itu yaitu hal yang dilakukan tokoh tadi setelah mengalami krisis. Bagaimana dia mengatasi permasalahan yang tadi muncul di krisis. Terakhir, yaitu koda. Koda ini berisi tentang amanat atau kritikan atau sindiran dan itu merupakan bagian penutupnya. Oke, kita akan coba lihat satu contoh. Kali ini judul teks anekdotnya adalah pelajaran yang disukai. Di suatu hari ada seorang guru cantik yang bertanya kepada murid. Anak-anak, ibu ingin bertanya, apa pelajaran yang paling kalian sukai? Bahasa Inggris, Bu. Kesenian, Bu. Olahraga, Bu. Bagus semuanya. Kamu Sigit, apa pelajaran yang kamu sukai? Pelajaran kosong, Bu. Kira-kira bagaimana tanggapan gurunya ya? Nah, teks ini akan kita coba bahas strukturnya. Ini dia. Pertama, abstraksi. Di suatu hari, nah itu pengenalan di awal tadi ya. Di suatu hari ada seorang guru yang bertanya kepada murid tentang mata pelajaran yang disukai. Berarti itu bagian abstraksi. Orientasi. Guru-guru ini dari percakapan guru dan muridnya. Guru bertanya apa pelajaran yang disukai oleh siswa-siswanya dan ada yang menjawab itu memang jawaban yang sesuai yang diinginkan oleh guru, berarti jawabannya itu memang mata pelajaran. Nah, di mana ada permasalahan di sini? Permasalahan adalah ketika salah seorang siswanya tidak menjawab. Nah, si guru bertanyalah kepada si Sigit, apa pelajaran yang Sigit sukai? Oh ya, di sini maaf ya, nama Sigit huruf kecil, harusnya itu huruf kapital ya. Nah, kemudian kita lanjut ke reaksi Sigit. Berarti jawaban Sigit terhadap pertanyaan ibu gurunya tadi, pelajaran kosong Bu. Nah, itu reaksi si Sigit. Koda berarti ekspresi guru yang menerima jawaban dari Sigit tadi. Nah, itulah struktur teks anekdot dan contoh ke dalam sebuah teks. Oke, kira-kira Ananda paham ya? Meskipun teksnya singkat-singkat, tapi kaidahnya 5 itu. Strukturnya. Kemudian materi selanjutnya pembahasan kita di KD 36 ini tadi adalah kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaannya ada 5. Adanya penggunaan frasa masa lalu, adanya kalimat retoris, ada konjungsi waktu, kata kerja aksi, dan kalimat perintah. Kita akan lihat dari contoh yang ini. Ini contoh teks baru ya. Menggunakan kata atau frasa masa lalu. Oke, Ibu akan bahas mulai dari sini dulu. Kata frasa masa lalu berarti ada kata-kata atau kelompok kata yang menunjukkan kejadian ini sudah lewat. Kemudian kalimat retoris itu apa? Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tak perlu jawaban. Biasanya bisa bentuk sindiran atau bisa bentuk perintah juga bisa. Kemudian yang ketiga ada konjungsi waktu. Karena dia terjadi waktu lampau pasti ada menggunakan konjungsi waktu. Kata kerja aksi. Nah, di sini kan dia sifatnya narasi gitu ya. Berarti kata kerja aksi pasti ada kata kerja aksi. Apa itu kata kerja aksi? Yaitu kata kerja yang
menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya ibu sekarang nih menjelaskan atau membahas. Nah, nampak ada kegiatannya, menjelaskan atau melihat atau apa lagi? Banyak ya, itu kata kerja aksi. Ada tindakannya, misalnya mengantarkan, membawa. Kemudian terakhir ada kalimat perintah. Nah, ingat, tidak harus semua kelima-limanya pasti masuk ke dalam sebuah teks anekdot. Ada kalanya kadang dia tidak memakai kalimat retoris, ada kalanya mungkin tidak ada kalimat perintah di dalamnya. Tapi secara keseluruhan ini kira-kira. Oke, kita coba lihat ke contoh. Pada satu malam, seorang anggota DPR sedang makan di sebuah rumah makan Padang. Tanpa sengaja, seorang pelayan yang sedang membawa piring lauk tersandung kaki meja di belakang meja anggota DPR tersebut. Sehingga kuah tunjang yang dibawanya tumpah ke baju anggota DPR tersebut. Sambil melotot, anggota DPR itu memaki pelayan tersebut. "Heh, kamu nggak punya otak? Lihat kemeja saya jadi kotor begini." Sambil menundukkan kepalanya, pelayan tersebut menjawab, "Maaf Pak, kebetulan otaknya sudah habis tadi sore." Nah, maksud otak yang dibahas oleh si pelayan di sini mungkin gulai otak gitu ya. Sementara si DPR tadi bertanya bukan untuk itu maksudnya, karena dia memang terkena oleh si pelayan. Oke, kita akan coba lihat ke kata atau frasa masa lalu yang ada di sini. Yang mana kira-kira? Oke, misalnya ini pada suatu malam. Pada suatu malam itu berarti menunjukkan waktu masa lalu. Oke, kalimat retoris. Coba cari di sini. Ada tidak kalimat tanya yang tidak perlu jawaban? Oke, kamu menemukan. Ini dia ya. "Heh, kamu enggak punya otak." Nah, pertanyaan di sini kan bukan pertanyaan yang harusnya dijawab oleh si pelayan. Maksudnya di sini dia marah gitu ya. Itu contoh kalimat retoris. Next, konjungsi waktu. Kira-kira ada kamu lihat di sini konjungsi waktu? Nah, iya, kata-kata sambil. Sambil berarti menunjukkan waktu, dalam waktu bersamaan. Kalau untuk sambil berarti bersamaan ya. Melakukan sesuatu dan melakukan hal lain di waktu yang sama. Nah, sambil itu bisa masuk ke konjungsi waktu. Baik, kata kerja aksi seperti yang udah tunjukkan tadi, jelaskan tadi. Mana yang merupakan kata kerja yang ada tindakannya? Ada yang menemukan? Oke, nih mungkin menundukkan. Berarti sambil menundukkan kepalanya, ada tindakan kira-kira ketika si pelayan menundukkan kepala, nampak kegiatannya? Bisa ya? Oke, itu berarti contoh kata kerja aksi. Terakhir, kalimat perintah. Adakah kalimat perintah di dalam teks ini? Tidak ada. Salah satu ciri-ciri kalimat perintah adalah memakai tanda seru gitu ya, dan dia memang menyuruh. Nah, tapi di sini tidak ada, berarti kalimat perintah tidak ada di dalam teks yang ini. Itu salah, Bu? Enggak salah. Jadi tidak harus seperti yang katakan tadi, seluruh kaidah kebahasaan tidak harus dimiliki oleh teks anekdot. Begitu. Oke, kita lihat. Nah, untuk keterampilan nih, kalian akan menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Dari cerita-cerita yang sudah kalian baca itu seru-seru ya, ceritanya asik-asik. Singkat tapi ceritanya bagus-bagus gitu. Nah, di sini kita akan coba lihat format bagaimana sih cara membuat cerita ini dengan tetap ada apa namanya strukturnya lengkap dia dan tidak ada yang tertinggal gitu. Coba kita lihat dari sini. Berarti untuk menulis cerita kita mulai dulu dari tema. Temanya ada, yaitu tema kalau di sini si penulis di sini mau membuat kasih sayang pada orang tua. Nah, itu temanya. Kemudian kritik. Hal apa sih yang akan dikritik di sini? Kritik. Nah, anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Itulah yang akan dikritik oleh penulis di sini. Kemudian di mana letak humornya? Ada kelucuannya di mana? Yaitu orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Itu di sini ya. Tokohnya siapa? Ada kakek tua nantinya, ada ayah, ada anak, dan ada menantu. Nah, struktur. Kita coba lihat struktur. Pertama, abstraksi. Berarti ini bagian awal sekali. Kira-kira apa yang ingin dituliskan oleh si penulis?
yaitu kakek tua yang tinggal bersama anak menantu dan cucunya yang masih berusia 6 tahun. Kemudian kita masuk ke orientasi. Orientasi di sini kebiasaan makan malam di rumah si anak. Kakek tua makannya sering berantakan. Terus krisisnya di mana? Kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Jadi orang tuanya disuruh makan sendiri dan juga alat makannya yang mungkin yang plastik gitu ya atau yang anti pecah gitu. Nah, kira-kira reaksinya apa? Si cucu yang 6 tahun tadi membuat replika meja terpisah, berarti dia juga membuat sebuah meja ala-ala dia dan duduknya terpisah. Nah, kodanya apa? Di koda, cucu 6 tahun tadi mengungkapkan kelak akan membuatkan meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Oke, gitu ya yang direncanakan oleh si anak. Nah, next, alurnya gimana? Si penulis di sini merancang alur kakek tua tinggal bersama anak, menantu dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantu baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Nah, pola penyajian yang direncanakan oleh si penulis bagaimana? Narasi. Oke, berarti dia akan menceritakan secara narasi. Karena pilihannya ada dua ya. Kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ada pola penyajian dialog dan juga bisa juga dalam bentuk narasi. Oke, di sini dia akan pilih narasi. Nah, mana hasil teksnya? Ini dia. Setelah disusun. Oke, setelah disusun, ini hasilnya. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Nah, sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu." "Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti?" Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak ternoda kuah. Nah, begitulah jadinya cerita yang sudah disusun dari awal tadi gitu. Berarti teks anekdot yang bagian akhir ini adalah penjabaran utuhnya menjadi teks utuh. Artinya apa? Untuk membuat teks seperti ini butuh rancangan yang sudah ada di dalam format yang seperti Ibu tampilkan di awal tadi. Baik, biar lebih jelas, Ibu kembali ke yang sebelumnya, Ibu perlihatkan lagi ya. Nih, ada berapa tadi? Ada 7. Berarti ada dari perencanaannya 7. Nih, ada tema, kritik, humor yang ingin disampaikan, tokohnya siapa, strukturnya, kemudian alurnya, dan pola yang ingin dijadikan. Nah, beginilah hasil akhirnya. Bagaimana? Bagus bukan? Oke, sekarang sampailah kita pada akhir pembelajaran ini, yaitu kita perlu evaluasi diri kamu nih. Ibu buatkan persis seperti format tadi. Nah, marilah kita berlatih menyusun teks anekdot. Silakan kamu cari tema yang menarik dan masing-masing kamu tentunya pasti punya ide yang
apa ya, yang berbeda gitu. Oke, ini silakan diisi seperti yang tadi dan anekdot akhirnya nanti juga akan kamu tampilkan. Terakhir, setelah teks anekdotnya jadi, kamu harus menunjukkan struktur dan kaidah kebahasaannya seperti yang sudah kita bahas tadi di contoh di awal. Oke, jadi teks kamu ciptakan sebuah teks, kemudian di bawahnya nanti kamu bahas strukturnya dan juga kamu analisis kaidah kebahasaannya. Oke, ini nanti kirimkan ke link kelas kita, ke link tugas gitu ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.